Nama saya Siti Musyarofah, lulus kuliah dari IKIP PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2004. Setelah lulus pada Maret 2005, saya mengabdikan diri menjadi guru tidak tetap atau GTT di SMP Negeri 3 Patebon. Untuk memenuhi kebutuhan, gaji seorang GTT tidaklah cukup, apalagi saya sudah berkeluarga. Saya memberikan les tambahan pada siswa-siswa saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan di samping gaji. Ada keinginan untuk memperoleh status PNS, tetapi bukan sebuah hal yang mudah untuk didapatkan. Saya telah mencoba beberapa kali mengikuti tes CPNS, namun selalu gagal. Selain saya mengabdi sebagai guru, saya harus mengurus anak si mata wayang yang berkebutuhan khusus. Karena anak adalah titipan dari Allah, saya akan selalu menjaga dan berupaya sekeras mungkin untuk melakukan yang terbaik baginya. Saya melahirkan anak laki-laki dengan kelahiran normal pada 16 April 2009. Putra saya bernama Javid Akhil Dinoti. Setelah usia 8 bulan, Javid mengalami kejang. Badannya membiru. Saya membawanya ke rumah sakit. Sampel darah Javid diambil untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil lab, darah putra saya mengandung virus rubella. Waktu itu usianya 8 bulan. Sebelum 8 bulan, saya melahirkan Javid dengan kondisi yang normal. Ketika usia 8 bulan, Javid kejang hebat dan kami sekeluarga membawanya ke rumah sakit daerah. Kemudian di sana dokter menyarankan untuk diambil sampel darahnya untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian dari pihak Sarana Medika mengecek sampel darah si Javid dan saya. Dari situ selang 4 harian hasil sampel darah tadi saya bawa ke dokter anak, dokter Rifai. Kemudian dokter Rifai mengatakan bahwa si Javid terkena virus rubella dan saya waktu di dalam kandungan. Jadi virus rubella itu adalah virus campak Jerman dan memang obatnya harus nantinya dengan cara terapi yang diberikan dari tenaga medis, yaitu ada serangkaian beberapa terapi. Saya tidak berharap yang lebih seperti anak ini harus pandai, anak ini harus punya keahlian apa. Pada intinya paling tidak minimal anak ini bisa mandiri. Javid bersekolah di sebuah sekolah inklusi luar biasa. Sekolah tersebut terletak di Pandansari, Kecamatan Bojen. Sekolah yang bernama SLB Insan Tiara Bangsa dikepalai oleh seorang ibu yang bernama Ibu Lulu. Dan sekolah tersebut didirikan oleh Bapak Kadiono. Beliau merupakan sosok inspiratif yang membantu anak-anak difabel atau berkebutuhan khusus agar bisa mendapat pendidikan yang selayaknya seperti anak-anak yang lain. Pendidikan anak berkebutuhan khusus pun tidak ada diskriminasi, semua sama. Guru-guru SLB Insan Tiara Bangsa juga inspiratif sekali dalam mendidik siswa-siswa mereka. Siswa dilatih motoriknya, dilatih untuk menulis, menggambar, dan memahami perintah-perintah sederhana. Javid terlambat di motorik kasarnya. Dia baru bisa berdiri dan bicara sederhana. Komunikasinya juga masih sederhana. Namun, dengan apa yang saya perintahkan, Javid dapat merespon dengan baik. Alhamdulillah, Javid ada sedikit demi sedikit perkembangan. Alhamdulillah, anak-anak kami tidak ada yang terkena COVID, guru-guru kami tidak terkena, mudah-mudahan kedepannya juga tidak terkena. Yang lain bahwa di SLB kami
selama beberapa tahun sudah tidak bisa mengadakan tatap muka, kami hanya dengan cara daring, jadi tidak bisa luring, jadi kita online. Yang asal B kalau online nuwun sewu, tidak semua bisa menikmati yang online itu. Akhirnya bagaimanapun ini berkat dari Allah, kita bisa diberi kesehatan, diberi keselamatan, bisa mengadakan simulasi. Yang kemarin 2 minggu kita mengadakan simulasi, dan 2 minggu ini pula kita sudah mengadakan PTM terbatas. Jadi walaupun TPTS paling tidak anak-anak sudah ketemu tatap muka dan kita bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar walaupun hanya sedikit. Hidup itu tidak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang yang dapat berbagi dengan kita. Javid tidak hanya disekolahkan di SLB, namun Javid membutuhkan sebuah komunitas yang berisi orang-orang yang sama dan sepenanggungan. Saya dikenalkan dengan seorang teman tentang sebuah komunitas difabel. Komunitas itu bernama Semar Cakep yang beralamat di Kecamatan Semarang Barat. Di komunitas tersebut, saya benar-benar mengenal cara mendidik dan mengasuh anak cerebral palsy. Tidak hanya itu, pada komunitas tersebut ada rasa saling memotivasi dan memberikan pengalaman atau pengetahuan. Komunitas yang didirikan oleh sosok inspiratif. Beliau bernama Cikgu Vita, panggilan kami sehari-hari. Selain mendirikan Semar Cakep, beliau juga mengajar di sekolah-sekolah khusus, yakni Sekolah SLB Mutiara Bangsa. Anak-anak dididik sesuai dengan ilmu yang diperoleh. Beliau tidak sembarangan mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, ada ilmu bagaimana cara mendidik anak itu supaya mandiri. Dalam komunitas itu, saya dan yang lain diberi fasilitas-fasilitas seperti kesehatan dan pendidikan. Semua itu bekerja sama dengan Pemkot Semarang. Sebagai warga, saya dipermudah untuk mendapatkan semua itu. Ya, ruang difabel Semar Cakep ini didirikan sejak tahun 2018 yang berada satu lokasi dengan kantor Kecamatan Semarang Barat. Ya, di sini ruangan ini didirikan karena memang teman-teman penyandang disabilitas membutuhkan ruang, kesempatan, ruang berdiskusi, sharing bersama supaya mereka bisa untuk mendapatkan segala informasi, mendapatkan pemberdayaan, supaya mereka ada harapan untuk mereka bisa seperti anak-anak pada umumnya. Harapan ketika ruang difabel Semar Cakep ini didirikan yaitu ingin anak-anak istimewa dari cerebral palsy ini mendapatkan hak pendidikan seperti anak-anak yang lainnya. Harapannya anak-anak cerebral palsy se-Indonesia untuk orang tua tetap memberikan hak pendidikan kepada anak-anaknya. Semua kisah ini saya tulis dalam sebuah buku antologi memoir. Saya salah satu penulis di dalam buku itu. Buku yang menceritakan kisah Javid, putra tercinta saya, kisah bagaimana Javid berjuang untuk mendapatkan pendidikan, bertemu dengan orang-orang inspiratif dan berdedikasi tinggi seperti Bapak Kadiono, Esos, MPD, dan Cikgu Vita. Mereka adalah sosok-sosok yang peduli dengan penyandang disabilitas. Sosok-sosok yang dengan ikhlas dan rela berusaha keras untuk memajukan anak-anak difabel. Sosok-sosok inspiratif yang selalu memperhatikan kesejahteraan anak-anak difabel supaya mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak.